Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deddy Kurniawan di channel DK_Story. Pada kesempatan kali ini atau di episode kali ini saya akan membahas mengenai praktek uji kompetensi kejuruan program keahlian teknik komputer dan jaringan tahun ajaran 2021-2022. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai paket yang kedua ya teman-teman. Jadi kita buka terlebih dahulu mengenai paket 2-nya. Itu kita disuruh mengerjakan tugas, ini adalah tugas perorangan. Jadi judul tugasnya adalah instalasi jaringan sederhana. Jadi ini dibebankan kepada setiap peserta didik untuk membuat instalasi jaringan sederhana. Kemudian yang selanjutnya kita coba lihat terlebih dahulu daftar peralatan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan paket kedua untuk UKK TKJ tahun 2022. Yang pertama itu adalah PC client atau komputer. Nanti ini menyesuaikan saja dengan kondisi di sekolah teman-teman semuanya. Bahwasanya kita minimal itu harus mempersiapkan 1 unit komputer yang mempunyai prosesor Pentium dual core, RAM 2GB, harddisk 500 dan ada LAN 100 Mbps ya. NIC ini adalah kabel kartu jaringan. Kemudian monitor 14 inci minimalnya, kemudian sebanyak 1 buah. Kemudian laptop juga spesifikasi hampir sama dengan komputer klien, komputer yang di atasnya ya teman-teman, itu 1 buah. Kemudian peserta didik berarti nanti diwajibkan untuk membawa smartphone untuk uji kompetensi paket kedua tahun 2022. Kemudian seperti biasa kalau kita orang jaringan harus membuat kabelnya terlebih dahulu, tang crimping, kemudian ada kabel tester, kemudian kabel UTP, kemudian konektor RJ45 sebanyak 3 buah, kabelnya 1 meter minimal. Kemudian komponen yang lainnya adalah yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus menyiapkan WiFi router atau di sini spesifikasi minimalnya adalah access point router 1 buah. Kemudian yang kedua adalah printer inkjet, itu printer yang menggunakan tinta ya teman-teman. Jadi dalam penyelesaian kasus ini kita harus minimalnya mempersiapkan spesifikasi minimal yaitu access point router. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan access point router. Jadi bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau access point router itu ada LAN card-nya seperti ini, berbeda. Ada internet, kemudian ada LAN. Nah ini jika terdapat 2 jenis yang seperti ini berarti access point kita ini adalah access point router ya teman-teman. Tapi kalau misalnya access point teman-teman hanya memiliki 1 slot kabel jaringan, itu berarti bukan access point router melainkan access point biasa. Jadi di sini saya menggunakan mereknya D-Link ya, merek D-Link DIR 605L. Nah ini kalau kita beli sekitar 300 ribuan. Di sini teman-teman untuk konfigurasi pertamanya adalah bawaan router D-Link ini adalah 192.168.0.1. Namun di sini sudah saya ubah sebelumnya karena sudah saya setting. Nanti kita mengikuti saja, anggap saja yang sudah saya setting itu adalah bawaan dari pabriknya D-Link ya teman-teman. Jadi kita setting terlebih dahulu akses point D-Link-nya. Ini adalah spesifikasi minimal. Kemudian kalau di sekolah teman-teman tidak punya D-Link seperti yang punya saya ini, teman-teman nanti juga bisa menggunakan router board MikroTik 941 ya. Itu bisa kita gunakan, di mana router board 941 juga sudah dilengkapi dengan access point router, itu bisa kita gunakan. Nanti kalau ada kesempatan saya buatkan
pembahasan praktek UKK jika kita menggunakan router bot 941. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan access point router di link DIR 605L ya teman-teman. Nanti sedikit berbeda. Oke, yang selanjutnya teman-teman harus baca terlebih dahulu soal praktek keterampilannya. Bahwasanya kita itu harus bertindak sebagai seorang teknisi jaringan yang akan membangun jaringan sharing file, sharing printer, kemudian membuat gateway. Nah, di sini di dalam soal ini kita tidak terhubung ke internet ya teman-teman, melainkan kita hanya mengkonfigurasi jaringan lokal saja. Nah, di sini teman-teman bisa saja ke soal nomor 4, bahwasanya konfigurasi topologi jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi nanti teman-teman mempersiapkan satu komputer dan satu laptop. Namun pada video ini saya menggunakan 2 buah laptop sama saja. Yang komputer 1 di sini ya teman-teman. Untuk uji tesnya, teman-teman nanti silakan pasang terlebih dahulu. Bahwasanya ini anggap saja ini adalah komputer 1 itu terhubung dengan port 2 pada wireless router. Jadi kita pasangkan terlebih dahulu ke port 2-nya. Jangan lupa untuk akses point routernya juga teman-teman pasangkan ke arus listrik ya. Jangan tidak dicolokkan arus listriknya. Ya, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita coba ke bawah terlebih dahulu. Klien laptop jaringan kabel, atau ini berarti komputer kedua, silakan teman-teman pasangkan ke port 4 ya, silakan pasangkan ke port 4. Jadi nanti tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman, gambarnya teman-teman bisa lihat biar sesuai dengan soal. Jadi yang ini adalah komputer 1 dan itu adalah komputer yang kedua. Oke, setelah itu kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita harus menyesuaikan dengan IP address yang sudah ditentukan oleh soal. Bahwasannya komputer 1 harus disetting 3.1. Sebenarnya ini bukan 3.1 ya teman-teman, karena perangkat jaringan kita nanti, gateway kita itu atau D-Link-nya itu seharusnya 3.1. Berarti komputer PC1 ini harusnya 3.2 ya teman-teman, 3.2, atau misalnya di sini PC2-nya 3.5, boleh PC1-nya kita buat 3.4. Oke, kita setting terlebih dahulu sesuaikan dengan soal, bahwasannya gateway-nya adalah 3.1. Oke teman-teman, kita setting terlebih dahulu di komputer kita. Kita berikan IP address supaya kita bisa merubah IP address access point router. Tadi ingat, nanti kalau misalnya D-Link teman-teman itu baru, itu adalah 0.1. Berarti komputer teman-teman harus kalian setting seperti ini, 192.168.0.2 ya teman-teman, karena D-Link bawaan pabriknya IP address defaultnya adalah 192.168.0.1. Sudah seperti ini saja, kita klik OK. Nah, karena ini sudah saya rubah sebelumnya, jadi IP address-nya itu sudah saya rubah menjadi 0.100. Jadi kalau punya teman-teman silahkan diping terlebih dahulu ke 0.1. Namun punya saya sudah saya rubah 0.100 seperti ini. Ini berarti antara laptop dengan D-Link sudah terkoneksi. Oke, yang selanjutnya teman-teman silahkan buka saja browsernya. Browser teman-teman terserah mau menggunakan Google Chrome, Mozilla, ataupun Microsoft Edge bawaan Windows 10. Teman-teman panggil alamat IP D-Link 192.168. Kalau bawaan pabrik atau IP default teman-teman itu adalah 0.1. Namun punya saya sudah saya rubah menjadi 0.100. Ini yang D-Link ya, nanti ketika teman-teman menggunakan TP-Link pasti berbeda lagi.
Kemudian passwordnya adalah biasanya terletak di bagian belakang peralatan teman-teman itu. Kalau misalnya baru, itu biasanya passwordnya kosong, ya. Passwordnya itu kosong, berarti teman-teman langsung tinggal klik login. Namun di sini sudah saya berikan password. Saya masukkan terlebih dahulu passwordnya, password di link seperti ini. Oke teman-teman, ingat. Oke, yang selanjutnya yang harus teman-teman atur adalah di bagian LAN setup terlebih dahulu. Kita ketentuannya adalah kembali kepada soal bahwasannya WiFi router nanti akan kita gunakan sebagai gateway untuk jaringan lokal kita, berarti 3.1. Berarti yang di bagian LAN, yang LAN ini kita buat soalnya adalah 192.150.3.1. Berarti kita buat 192.150.3.1 seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung saja setelah ini teman-teman pergi ke sini. WLAN-nya, IP address-nya, IP access point di HCP pool-nya itu _24. Ya ini bahwasanya kita menggunakan subnet mask 255.255.255.0 ini ya teman-teman, ini sudah benar. Kemudian kita checklist saja di HCP servernya. Kalau seperti ini nanti untuk HP kita tidak bisa terkoneksi karena D-Link tidak memberikan IP secara otomatis. Kita checklist enable-nya, enable DHCP server seperti ini. Setelah itu kita save settingan kita. Kemudian kita reboot now. Ya, kita tunggu selama kurang lebih 20-an detik untuk merubah alamat IP pada D-Link 605L. Oke, setelah ini, nah ini kita sudah selesai. Kemudian teman-teman panggil lagi dengan menggunakan seperti ini 0.100. Ini tidak akan terkoneksi lagi karena IP-nya sudah kita rubah. Berarti di laptop kita itu harus kita rubah kembali. Ini laptopnya kita rubah langsung saja sesuaikan dengan soal. Ini adalah komputer 1. Ini tadi saya rubah ya teman-teman. Ini harusnya 3.2 ya teman-teman. 3.2 bukan 3.1 lagi karena gateway-nya adalah 3.1. Berarti komputer kita harus kita rubah 192.150.3.2 ya teman-teman. Kita rubah terlebih dahulu IP address di laptop kita yang pertama 350.150.3.2 seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba kembali panggil, kita tes uji koneksi terlebih dahulu ya teman-teman. 3.1 ini mengunci antara laptop dengan D-Link ya teman-teman, dengan peralatan WiFi atau access point kita. Kita coba. Nah, kalau sudah seperti ini berarti menandakan komputer dengan D-Link sudah terkoneksi. Oke, yang selanjutnya teman-teman kembali lagi ke web browser teman-teman. Ini kita rubah berarti 192, kita panggil alamat si D-Link 150.3.1. Kita masukkan lagi passwordnya. Ya teman-teman, udah seperti ini saja. Kemudian kalau punya teman-teman di bagian wireless connectionnya, silahkan saja di bagian wireless modenya
teman-teman bisa pilih pakai wireless router ataupun wireless ataupun access point biasa saja. Namun di sini saya mengaturnya pakai access point biasa ya teman-teman. Berarti nanti kalau ada internet yaitu harus menyesuaikan dengan IP gateway kita. Oke teman-teman, jadi ini karena di soal UKK paket kedua ini tidak ada konfigurasi kita harus terhubung ke jalur internet, maka di sini kita buat saja wireless mode-nya pakai access point. Kalau misalnya wireless router nanti berbeda lagi pengaturannya teman-teman, kita pakai access point biasa saja. Kemudian SSID-nya harus kita sesuaikan dengan yang ada pada soal, bahwasanya SSID-nya adalah nama sekolah ya teman-teman. Nanti silahkan buat nama sekolahnya SMK kemudian wireless channelnya teman-teman silahkan pilih. Yang terpenting jangan sampai nanti terintervensi dengan channel yang lainnya, atau teman-teman bisa checklist enable autonya. Ya, ini berarti nanti kita di link itu akan mencari channel yang tidak terintervensi dengan yang lainnya ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Oke, kita rubah terlebih dahulu. Ini teman-teman boleh checklist, boleh tidak. Kemudian di dalam soalnya passwordnya 1 sampai dengan 8. Berarti teman-teman enablekan WPA to wireless security and hatchet-nya ya. Ini. Kemudian di paling bawah ini kita pilih auto saja. Ininya PSK, ini kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Save settingan kita. Reboot now. Oke, untuk settingan D-Link kita sudah selesai. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi masing-masing laptop ya teman-teman. Ini laptop saya yang pertama, IP address-nya adalah 3.2 ya teman-teman. 3.2. Ini 3.2 192 150 3.2 kita sudah selesai. Kemudian langsung saja di komputer 1 itu kita disuruh membuat drive di drive C-nya my dokumen biodata.doc. Berarti di C teman-teman buat folder my dokumen ya. Buat di folder C di directory C folder my dokumen, kemudian teman-teman isi dengan biodata.doc ya teman-teman. .doc biodata.doc. Klik kanan seperti ini saja. Kemudian silakan teman-teman pilih Microsoft Word. Nah, biodata.doc ya. Nah, kalau menggunakan Microsoft Word itu adalah .doc. Teman-teman nanti silakan isi mengenai biodatanya di Microsoft Word. Jadi ada folder di directory C my dokumen, kemudian di dalam my dokumen ada file yang namanya biodata. Kemudian apa lagi yang selanjutnya? Itu kita harus sharing printer ya seharusnya ya teman-teman. Namun di soal ini tidak dijelaskan karena di sini ada yang namanya sharing printer. Oke, untuk sharing printer seperti ini saja teman-teman. Printer
ketik saja seperti ini. Printer dan scanner karena saya menggunakan Windows 10 seperti ini. Pilih saja salah satu printer seperti ini, kemudian teman-teman pilih yang namanya Open Quick Queue ya, teman-teman, Open Quick Queue. Kemudian muncul seperti ini, klik di bagian ini, pilih sharing, kemudian share this printer. Oke. Sudah selesai seperti ini untuk soal kita. Selanjutnya ini untuk di komputer 1 kita sudah selesai. Selanjutnya teman-teman pindah ke komputer yang nomor 2. Oke, selanjutnya teman-teman kita pindah ke komputer nomor 2. Komputer nomor 2 tentunya kita akan mengatur komputer kita yaitu 3.5 ya teman-teman, 3.5 seperti ini. Kebetulan saya menggunakan Windows 7 seperti ini. Teman-teman langsung masuk ke jaringan ya teman-teman. Kemudian di adapternya teman-teman masukkan IP addressnya. Ini sudah tidak perlu lagi saya jelaskan. Ini sudah makanan peserta didik untuk di TKJ ya, 3.5. Kemudian kita isikan saja gateway kita 153.1. Kemudian di bagian advanced sharing, cek advanced sharing settingnya, teman-teman jangan lupa di on kan semuanya seperti ini ya teman-teman. Di on kan semuanya kecuali password ya, password itu harus kita off kan. Oke, settingan di komputer nomor kedua seperti ini, semuanya on, pindahkan ke atas semuanya, kemudian pilih turn off untuk password protect sharingnya. Oke, kita sudah selesai. Kemudian Windows Firewall kita juga matikan untuk Windows Firewall komputer nomor 2. Oke, saya tadi lupa untuk komputer nomor 1 juga harus di setting yang sama ya teman-teman. Kita kembali lagi ke komputer nomor 1. Di sini kita samakan cek advanced sharing settingnya. Ini di on kan semuanya. Ini tadi tertinggal ya teman-teman di komputer nomor 1-nya. Kita ulangi di komputer nomor 1, kita setting juga seperti ini. Kemudian kita off kan untuk passwordnya. Oke, kemudian sudah selesai untuk sharingnya. Kemudian kita tadi juga kelupaan di folder C my dokumen yang kita buat tadi, itu klik kanan, kemudian give access to specific people seperti ini. Kemudian pilihnya everyone, add. Kemudian teman-teman baca soalnya lagi bahwasannya aksesnya adalah read only ya teman-teman ya, ini ya. Aksesnya read only berarti di sini kita buat yang namanya read only ya, jangan read write atau remove, kita buat read seperti ini. Selesai. Nah, ini adalah komputer pertama kita sudah selesai. Kemudian kita pindah kembali ke komputer nomor 2. Kita panggil saja, kita mengambil atau kita uji koneksi terlebih dahulu ya. Kita uji koneksi antara kedua buah komputer ini. Jadi kita panggil alamat IP komputer yang kedua. Seharusnya sudah terkoneksi seperti ini. Kemudian di komputer nomor kedua kita juga panggil ke komputer nomor 1, 192.168 150 ya teman-teman, 150.3.2 ya komputer saya tadi. Seperti ini. Ini berarti menandakan bahwasanya kedua komputer itu sudah terhubung keduanya ya teman-teman. Ini teman-teman harus pastikan terlebih dahulu seperti ini.
Kalau sudah seperti ini berarti kita siap-siap untuk mengambil yang namanya file yang sudah kita sharing tadi, teman-teman. Oke, komputer saya itu adalah laptop OPS. Kemudian ini adalah printer yang tersharing, berarti selesai. Kemudian ini adalah dokumen kita. Nah, ini dia. Ini sudah bisa kita buka di sini ya, teman-teman. Nah, ini seharusnya kalau ada isinya di komputer kedua ini kita bisa buka isi dokumennya ya, teman-teman. Ini caranya adalah seperti itu. Kalau misalnya tidak muncul ya, teman-teman tinggal seperti ini saja. 192 150 3.2 ya, teman-teman ya. Ini apa yang terjadi, teman-teman? Ya, seperti ini. Ya, ini sama ya, sudah muncul. Baik, agar lebih jelas mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan di video ini sudah saya buatkan topologi UKK tahun ajaran 2022 paket soal yang kedua. Nah, ini kita membutuhkan 2 buah komputer sebenarnya ya, boleh komputer keduanya atau boleh laptop keduanya. Di sini masing-masing komputer IP address-nya adalah PC1 192.150.3.2 ya, teman-teman. Di dalam soal itu ada sedikit kesalahan sepertinya. Kemudian untuk akses point-nya adalah 192.150.3.1 dan di komputer kedua atau PC2 itu ada 192.150.3.5 dan satu lagi adalah handphone kita yang akan terhubung dengan perangkat jaringan akses point kita. Jadi secara jelas dan singkatnya, di komputer satu ini teman-teman install terlebih dahulu printernya, kemudian printernya teman-teman sharing, kemudian di komputer satu juga teman-teman buat folder my document, kemudian di dalam folder my document di direktori C itu teman-teman silahkan isi file yang bernama biodata.doc. Kemudian di komputer nomor 2 nanti tugasnya adalah mengambil data yang ada pada komputer satu tadi, yaitu biodata.doc. Teman-teman buka di sini, kemudian lakukan perintah print ke komputer nomor 1. Jadi setelah komputer 1 ini men-sharing dua data, satu printer dan satu file, komputer 2 tugasnya adalah mencetak biodata.doc. Dan yang terakhir adalah HP kita, yaitu silakan dikoneksikan saja ke dalam akses point-nya, kemudian masukkan passwordnya. Jika sudah diberikan IP secara otomatis oleh akses point, seharusnya HP teman-teman itu mempunyai IP 192.150.3. berapa nanti tergantung ke akses point-nya ini berapa akan memberikan IP address kepada si HP. Nah, untuk foto yang sudah saya praktekkan hasilnya seperti ini, sama dengan seperti ini ya teman-teman, sama dengan topologinya. Ini dia fotonya. Jadi ini komputer 1 yang terhubung ke printer. Ini teman-teman silahkan pasangkan ke kabel nomor ke LAN nomor 2, dan ini komputer 2 yang akan kita gunakan untuk mengambil data pada komputer 1 yang terhubung ke enter 4. Nah, ini sama seperti dengan yang ada di soal. Komputer 2 terhubung ke enter 4, ini kabel yang berwarna biru. Komputer 1 kabel warna merah yang terhubung ke ether 2. Jadi sama persis seperti yang ada pada soal. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau teman-teman masih kurang jelas mengenai penjelasan dari saya, silakan teman-teman ulang-ulang kembali video saya ini. Jadi ini sudah seperti dengan yang ada pada paket soal yang nomor
2. Saya rasa untuk pakai soal nomor 2 ini memang sangat sangat mudah dan sangat gampang dipahami. Mudah-mudahan teman-teman semuanya peserta didik program keahlian teknik komputer dan jaringan semuanya bisa mengerjakan paket-paket soal ujian kompetensi tahun 2022 yang telah dipilih oleh sekolah masing-masing. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.